Jika diammu adalah bijak, maka diamlah. Tetapi bijakmu itu diinjak, bicaralah supaya mereka diam. Diam. Itu kata Yesus. Sekarang coba kita diam. Sampai dengar yang bunyi ini. Ada orang yang kita suruh diam, dia tidak bisa diam, dia semakin bergerak. Kita suruh dia gerak, dia diam. Ada seorang penulis, dia menulis tentang diam. Jika Anda ingin mendengarkan suara Tuhan, Anda perlu mengecilkan volume dunia. Coba bayangkan di rumah, Bapak ada tamu, buka TV dengan volume 25. Bapak omong dengan tamu yang penting ini, tidak dengar. Nanti Bapak hanya kirim pesan. TV yang mau mati atau kau yang mati? Ini pesan singkat tetapi berat. Yang ada TV di rumah, kalau Bapak ada tamu, tolong perkecil. Karena bahasa-bahasa penting yang mau disampaikan tidak didengar. Kenapa pentingnya diam? Banyak orang diam tetapi tidak dengar dengan baik. Setiap hari kita punya tamu. Pergi kunjung kita punya rumah, selalu buat minum. Putar. Supaya bagus, tolong diamkan dulu. Kalau baru hidangkan, jangan langsung minum. Nanti kita menolak kembali apa yang disajikan. Biarkan dia diam setelah semuanya meresap, minum. Tetapi ada hal penting yang harus kita pelajari dari kopi, gula, teh, atau minuman yang kita sajikan. Ada hal yang istimewa. Ada wadahnya gelas, ada air, ada gula, ada teh. Tetapi kalau tidak diputar, dia tidak akan pernah menjadi manis. Dia akan menjadi lebih bagus kalau diputar. Maka hidup ini pun perlu diputar supaya dia manis. Putar dulu. Kita semua sekolah, paling kurang SD lah. Mau naik kelas perlu ada ujian. Jadi kalau ujian sekarang semakin berat, tandanya Anda hendak mau naik level. Ini ujian sedikit yang ini berat, lebih baik saya mati saya. Baru ujian sedikit. Bukankah ujian ini untuk naik kelas? Sekolah mana yang mau naik kelas dan tidak ada ujian? Itu sekolah mana? Coba di sini ada. Angkat tangan, kita lihat ini sekolah naik tanpa ujian. Diam kenapa? Diam itu penting. Kita belajar dari kitab suci. Ketika Yesus tidak berjalan bersama Yosef dan Maria, mereka kembali dan mencari dia. Nah, apakah engkau tidak tahu? Bapamu dan aku cemas mencari engkau. Tetapi Yesus jawab bilang apa? Apakah kamu tidak tahu saya harus berada di rumah Bapakku? Ini coba kita bayangkan. Kita ada cari dia baru dia jawab model begitu. Coba anak hilang 3 hari dan kita cari dia. Kita baru lihat, kenapa di sini? Mama tidak tahu saya harus berada di rumah Bapak. Nah sedangkan dia ada bersama dan dia punya Bapak di sini. Ini kita ini rumah Bapak. Tetapi Maria diam, simpan semua dalam hati. Hidup ini sebenarnya simpel. Masalahnya cuma 1%. Reaksinya itu yang terlalu besar, 95% masalah terjadi. Ini kita terlalu reaksi. Ini Romo ada omong kau. Romo bilang, parah. Dia hanya bilang parah. Saya bilang apa?
berat. Kenapa lu harus teman terus dengan Romo? Berat. Dia ini langsung percaya tanpa lihat. Reaksinya itu menentukan. Tunggu. Maka dia menghindar. Maka kemarin saya baca ada satu status dari orang Nesleo di sini. Kalau dia ikut misa di sini, tidak usah berdiri, diam-diam di tempat. Nanti orang tahu lagi, ya, tidak boleh. Dia orang Nesleo di sini. Bagus dia punya status itu. Dia punya status. Dia bicara tentang gosip. Dia omong. Gosip itu bisa mencintai orang yang salah dan membenci orang yang benar. Menggosip itu. Romo ada omong kau. Padahal Romo tidak omong dia. Terakhir dia emosi Romo. Dia sayang ambil yang gosip itu. Membenci orang yang benar dan mencintai orang yang salah. Coba dia yang buat status mau berdiri boleh. Di sini, di sini. Kalau kita banyak hal yang kita simpan, semuanya aman. Kita saya juga berdosa. Nanti hari ini kita mengampuni yang paling besar. Suatu saat kita jatuh, orang akan mengampuni kita yang jauh lebih. Bukankah setiap hari kita berdoa, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ini doa Bapa kami tiap hari. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ini hanya doa saja. Tapi dia tidak ampuni. Berarti tidak diam. Diam. Bukankah mama pernah buat kue dan didiamkan? Dulu kan mama buat kue tidak pakai mixer. Tidak pakai blender juga. Banting saja. Pakai bokor, anak pegang bokor. Pegang kuat. Pegang kuat itu. Mama banting saja. Tak. Ya. Tarik juga tinggi ini. Kalau memang lagi emosi orang tidak usah mixer, banting saya ini. Nanti bapak tanya, itu kenapa itu? Tidak, kami banting kue. Ya. Semua proses itu ini. Ada anak yang pegang kue, kalau pegang baskom. Kalau dulu yang pernah mengalami pegang baskom, paling kurang kita seangkatan lah. Ya. Umurnya sudah 38 tahun, 40, yang pernah pegang baskom dan mama banting itu. Ya. Itu umur-umuran kami. Kalau lebih tua dari kami, maka dulu itu mau makan, mau buat santan, mama kunyah sah. Mama kunyah sah, kunyah habis, santan. Itu yang sudah tua, lebih tua dari saya. Itu mereka dulu yang. Anak-anak sekarang kalau mau makan siri dia minta sah. Mamanya kunyah dia minta. Dia hanya mau yang dikunyah oleh mamanya, bukan oleh orang lain. Ma. Ya, itu dia punya mam. Siapa yang masih lihat di sini? Kalau ini kota tidak mungkin ada. Tapi kalau di kota juga ada, apalagi yang di sebelah. Ya, ini. Tapi hal yang istimewa, semuanya itu kalau mama buat kue hal penting, didiamkan. Setelah mama banting itu kue, mama umumkan di negara itu, di dalam keluarga itu. Tidak boleh sentuh. Tutup dengan yang apa? Sarbet lah begitu ya. Tutup, didiamkan. Besok pagi baru mama ambil, buka, dan dia berkembang. Kalau sentuh tidak berkembang. Hidup ini perlu apa? Diam. Diam untuk menemukan perubahannya. Mau mengubah perlu diam. Masa tidak diam bisa? Diam. Diam berkembang. Terlalu ribut tidak bisa. Coba nanti sebentar sebelum tidur malam ini ya. Kalau malam ini lupa, mungkin besok malam. Kalau memang lupa terus-terus, mati adalah diam yang abadi. Kalau masih hidup tidak bisa diam, ada saatnya akan diam yang sesungguhnya. Ini. Sudah tangan begini, rosario
lingkar. Ada yang lingkar di sini. Persis rosario itu baru beli di toko mana lah begitu ya. Beli di toko Sesawi, datang langsung pasang. Belum diberkat. Rosario bagaimana itu? Rosarionya berkat dulu. Diam. Coba malam ini kita diam. Sebelum tidur, diam 5 menit lah. Diam dan pikir semua hal. Tiba-tiba kita bisa menangis. Diam. Coba malam ini tes. Tapi kalau memang ada yang tes, kalau memang terjadi seperti itu, diam itu menakutkan. Diam. Coba bayangkan semua orang diam dan kita bicara sendiri di sini. Tapi kalau bicara dalam keadaan ribut, semua orang bisa. Tapi bicara dengan diam, itu bahaya. Seorang penulis, dia menulis tentang diam. Jika diammu adalah bijak, maka diamlah. Tetapi bijakmu itu diinjak, bicaralah supaya mereka diam. Mereka hanya putar-putar saya begitu. So kita juga putar ambil begitu. Jika diam itu bijak, maka diamlah. Tetapi jika bijak itu diinjak-injak, maka bicaralah supaya mereka diam. Kalau mau status tolong buat yang benar. Karena ini orang pun tulisan. Salah tulis artinya kita salah bodoh semua. Siapa yang omong? Romo Jano. Persis Romo Jano omong dari yang dia bicara ya. Tolong yang mau status sebentar. Kalau tidak orang tidak bisa diam. Karena ini sembarang saja ini. Hari ini Injil membahasakan tentang apa? Diam. Kita perlu dia fokus diam. Kalau mama kena pukul di rumah, Pak, diam. Diam saat tenang begitu. Sambil merenungkan. Kenapa sampai Bapak punya tangan mendarat di bandara ini? Diam. Saat diam itulah baru. Coba mama diam. Mama diam saat. Maka rumah itu sunyi. Rumah itu sunyi mama diam. Baru menangis hanya begini. Itu mama diam 1 jam di situ. Bapak juga pusing di sana. Pusing. Coba nanti tes yang itu. Diam itu ya. Diam itu berat. Diam itu. Ketika kita WA orang tidak balas, dia hanya baca dan dia tidak balas. Itu juga dia diam. Kita juga makan pusing di sini. Dia hanya diam saja. Ini WA langsung dia baca centang biru. Tak. Tapi tidak balas. Dia hanya ketik. Hapus. Hapus. Tapi dia belum balas. Ini dia kenapa? Emosi start motor auto berangkat. Kenapa you diam? Diam itu berbahaya diam. Ya. So nanti kalau mama ini diam. Kalau mama balas tidak bisa. Mama kuat berapa? Bapak satu kali. Kemarin saya baru pergi berkat ring tinju di situ. Ring tinju ini ada di lingkaran wilayah Nestle. Kalau memang bapak dan mama mau yang begini, kering. Lebih bagus ring tinju sudah diberkat. Maka orang yang di atas juga yang sudah menikah berkati bacaan kedua tadi. Mau yang mana? Semuanya itu kita diam maka ada satu kata, fokus. Bacaan-bacaan hari ini hanya minta kita fokus. Ini kamera. Ini kamera tidak bergerak. Ini kamera. Dia juga ada lihat saya juga lihat dia. Ini kamera ini. Hidup itu seperti kamera ini. Kalau mau jadi hasil, mau mendapat hasil yang baik, Anda harus fokus. Kalau tidak blur. Mau diamkan orang dengan cara apa? Mungkin Romo aja, diam, tenang, jangan ribut. Masih ada suara. Tapi yang paling cepat untuk mendiamkan orang apa? Kamera. Itu nanti dia bilang, sudah diam. Dan pastikan yang ini. Ini barang ini. Kenapa semua orang harus diam? Karena dia mau fokus. Setelah foto aja, coba lihat. Nanti dia tanya, saya pun muka di. Ini orang pertanyaan yang lagi kerasukan seperti Injil. Saya punya muka ya di muka, tidak mungkin muka di belakang. Muka di depan, muka.
Saya pemuka tapi kalau dia, ini buruk, saya pemuka buruk. Kalau saya pun anak-anak foto, Romo ini saya pemuka buruk, hapus. Saya kau boleh sadar. Baru sadar ya. Kalau memang dia model begitu, memangnya ini kamera mau tipu apa? Model yang itu sudah, kita pasrah sah. Ini bang Romo saya pemuka buruk. Kita mau buat yang bagaimana? Ada yang di kamera ini kita rubah kasih bagus, ketemu kita lari. Ini juga kerasukan. Dia itu. HP ini juga bisa menenangkan orang. Diam, tetapi belajar dari kamera. Untuk dapat hasil yang baik, Anda harus fokus. Mari kita fokus. Fokus pada diri kita. Jangan fokus pada orang lain, sedang diri kita sendiri kita abaikan. Kita harus fokus. Ada satu anak dia bilang, "Bapak, saya tidak mau sekolah lah. Ini orang sekolah juga sama. Saya mau keluar, saya juga tidak mau pergi misa lagi. Misa juga orang pergi di gereja sana, mereka baku omong, keluar misa omong orang, saya tidak mau. Padahal mereka baru keluar gereja, tapi keluar langsung gosip, saya tidak mau. Mereka pergi ke sana juga, mereka pacaran, saya tidak mau lagi." Bapak bilang, "Boleh. Tetapi harus lewati ini dulu. Satu tantangan." Apa itu? Ini bawa air di satu gelas penuh, lu keliling itu gereja, tapi tidak boleh tumpah. Oke, itu kecil, Pak, kecil. Air di gelas penuh. Orang ada pacaran di situ, orang ada gosip di situ, orang ada itu di situ. Tapi karena permintaannya air tidak boleh tumpah, dia hanya fokus. Lu mau pacaran ke, lu mau gosip ke, dia fokus. Dia keliling. Sampai di rumah, Bapak tanya, di gereja banyak orang? Banyak. Ada orang pacaran? Ada. Ada orang gosip? Ada. Kau lihat mereka? Saya tidak lihat. Karena saya fokus, takut ini air tumpah. Air kalau penuh, hidup juga begitu. Kalau lagi full, fokus saja yang ini. Kita kalau air setengah ini hanya begitu. Hari-hari mau bibir bengkok, alis naik. Ini hanya. Kaget kalau Tuhan Allah hanya kasih naik ini alis dan bibir naik kan. Hanya begitu kan. Atau dia kasih keluar. Tuhan Allah tidak kasih kembali dia pun bibir. Dia baru bibir hanya di depan. Jangan. Maka kita perlu fokus. Dirigen juga fokus. Apalagi dirigen pembuka itu harus fokus. Ya, dirigen fokus. Entah semua yang di situ mau suka yang dirigen atau tidak, sekarang fokus ke dia karena dia begini. Ya. Sebelum dia tampil balik ke sana dia fokus dan musik ya ini. Ya. Habis itu dia balik mulai begini. Masuk. Ya. Kalau 2 minggu yang lalu saya katakan dirigen yang paling bagus adalah dirigen TK. TK. Dan dia, lu mau masuk kah tidak kan? Coba siapa yang punya anak TK? Coba perhatikan dia. Tapi kalau anak TK itu lebih pengaruh. Bacaan yang tadi itu dia hafal sah. Hafal. Kita ini baca salah tambah. TK hafal. TK ini kecil-kecil hafal. Dan lebih menyenangkan lagi kalau TK core. Dia pun bapak dan mama ikut misa. Bapak dan mama Ani ikut. Opa oma ikut, atuin amaf ikut, gitu ya. Ikut semua. Apalagi dia punya cucu itu, ada mau dirigen atau mau baca, dia tampil. Yang saya lihat saya pun cucu sebelum saya mati. Ya, dia lihat. Tapi kalau dia sudah besar, tidak lagi. Hal yang paling penting, kita perlu diam dalam hidup. Diam saja cukup, diam. Mama kena pukul diam, selesai. Masalah selesai.
Dan dalam bacaan kedua, hal yang lebih sederhana, yang paling gampang, fokus pada mama. Bapa fokus pada mama, mama fokus ke bapa. Kalau mama terlalu diam di rumah, coba bapak bilang, sudah ma, siap jam 5 keluar. Langsung remote, tik tik, itu bunyi, bunyi ini mau bunyi. Sudah mama kita berangkat. Parkir ambil di swalayan satu ya, mama masuk sama Kerman. Itu nanti mama bahagia sekali dalam bacaan kedua, sukacita. Mama mau beli apa, beli. Tinggal tik pin. Jadi sekarang belanja tidak perlu keluar lagi. Duduk-duduk kaget paket datang. Ya. Hal yang menyenangkan, sukacita. Kita fokus pada sukacita kita. Mana sukacita kita? Misa ini sukacita. Ada yang misa tapi yang saya maunya cepat sudah, nanti bakso tutup. Berarti dia tidak fokus. Nanti apalagi dia salah derma. Dia ada isi uang di saku, dua saku ini. Ini untuk bakso punya, ini untuk derma punya. Ya. Dia terlalu diam begini, kotak derma lewat, dia cabut yang bakso punya. Dia kasih 100.000 yang bakso, dia derma. 10.000 yang derma itu dia tinggalkan di sini. Pergi makan bakso, traktir orang, salah. Begini langsung keringat, tidak bisa diam. Orang bilang itu kenapa lombok? Bukan. Keringat karena apa? Salah. Jadi kalau mau datang bawa uang derma, pastikan memang bilang yang derma punya yang di sini. Maka ada diskusi tentang uang. Ini uang. Diskusi tentang uang. 100.000 yang saya ini hanya berada di tangan-tangan pengusaha. Ada di dompet-dompet yang keren. Saya ini tidak dipegang sembarang orang. Hanya orang-orang tertentu. Itu yang 100.000. Yang biru, yang merah itu. Tapi kau itu dipegang oleh semua orang. Mau ojek nak, mau konjak. Jadi 2.000 ini full. 2.000 ini mana yang rapi coba? 2.000, 1.000. Terakhir uang 2.000 merasa malu dan dia katakan tidak apa-apa. Meskipun saya ini lebih banyak ada di tangan ojek, di tangan anak-anak SD, di tangan sopir, di tangan orang-orang yang sederhana, tetapi saya hari Minggu paling banyak ada di dalam gereja dan kau tidak ada di sana. Siapa yang derma 100.000 ini kita hitung jari sana. 2.000 dong juta. Nanti coba yang hitung derma, hitung coli. Mereka diskusi, terakhir yang 100.000 malu. Maka hidup jangan perlu sombong, jangan. Di sini kita perlu diam untuk merenungkan. Sebelum marah orang, pikirkan dirimu. Sebelum membenci orang, pikir dirimu. Diam dan renungkan siapa kamu. Maka Injil membahasakan, Yesus katakan, diam. Keluarlah dari dia, keluar. Keluar dari dia ini, keluar apa? Kita perlu diam. Keluarkan apa? Kesombongan, keluar. Terlalu sombong, jangan. Yang saya terlalu pintar, mati hanya 2 gelar, almarhum dan almarhumah. Mau S3 kan? S4. Nanti kalau mati, almarhum meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Tidak bilang profesor, doktor meninggalkan itu, tidak, almarhum. Almarhum. Kalau yang tidak ada otot saat ini tidak usah cemas. Yang penting sakit masuk rumah sakit. Mati langsung dibawa ambulans. Langsung tenar memang. Bagus. Diam itu penting. Tuhan juga meminta kita hari ini. Setelah dia mengatakan diam dan keluar, kita keluarkan kesombongan, keluarkan iri, keluarkan kebencian, semua kita kasih keluar, maka kita diam akan tenang. Tetapi kalau kita tidak keluarkan kesombongan, iri hati, ini kita marah Romo keluar dengan Innova baru,
Nanti umat yang itu kami yang beli juga bagaya mati. Memang umat yang beli, tapi kan parkir di pastoran. Mau parkir di, coba bilang tidak, saya yang beli dari parkir di saya punya rumah, silakan ambil. Innova Ribbon loh, keren. Emosi Romo kita yang numpang oto, ayo naik dia. Tidak kan, tidak mau. Orang tawar numpang Ribbon tidak mau. Romo saya tidak bisa beli. Kita parkir di situ. Memang umat Nasleo punya oto, tapi parkirnya di pastoran. Siapa yang bawa, Romo suruh dulu. Romo suruh baru bawa. Romo tidak suruh kita bawa buat apa. Dan lebih baik kita ikhlaskan saja. Ada hal tertentu dalam hidup hanya bisa kita ikhlaskan karena kita tidak mampu mengubah. Ikhlas. Mau ubah apa? Injil membahasakan di akhir kata, lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus. Yesus itu baik. Maka yang kita sebarkan itu harus yang baik. Jangan kita dengar, lu sudah dengar? Dengar apa? Miskin sih. Itu berarti kita sebarkan yang itu lagi kerasukan. Maka saya sering bilang, ada ibu-ibu di dunia ini ya, bukan di sini. Mereka pergi masak, kupas bawangnya 5%, kupas Romojano 95%. Dia kupas, dia satu bawang saya juga kupas lama sekali dia, sambil di sana. Maka orang yang masak itu cari dia pun besti. Baku dekat yang sini, saya mau di sana. Awalnya dia potong daging, tapi dia pun teman baik kupas bawang. Saya pergi kupas bawang, saya daging tidak cocok. Dia pergi ke sana, maka mereka dua bawang satu ini lama sekali. Ya. Minyak sudah mau terbakar di wajan, bawang belum selesai. Karena apa? Masih kupas orang. Maka ini pewartaan salah. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Penjuru kita sebarkan yang baik. Pulang dari gereja sebarkan yang baik. Biar kita lihat orang mengantuk di gereja juga, biar tidak apa-apa. Lebih baik dia mengantuk di gereja daripada dia melompat di tempat lain. Dia duduk-duduk. Coba kalau yang nanti tidur di sini lagi tidur, khotbah dia tidur. Nanti korek kasih berdiri dia, nanti dia berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri, nanti dia berdiri. Apalagi dia bilang apa? Nanti saya tidur, khotbah harus kasih bangun ya. Dia tidur. Nanti kita baru korek begini dia langsung berdiri. Itu dia buka mata sadar sampai mati. Dia bukan, oh ini dia tuh. Kami pernah mengalami itu. Ada satu teman kami begitu. Dia tidur. Nanti kasih bangun. Kami kasih berdiri dia sendiri. Dia berdiri sebatang kara. Sebatang kara. Mari kita sebarkan yang baik. Yang core ini juga penyebaran. Sebarkan apa? Minggu depan kita core. Penyebaran. Pergi undang juga dengan rayuan maut. Baru keluar data. Supaya jadwalnya tidak salah. Kita meminta kabar baik juga untuk apa? Yang mau dirigen juga kita. Kau dirigen bisa. Bisa, ya, omong baik-baik. Yang mau bermain musik juga kita bilang, tolong bermain musik bisa, siap. Omong baik-baik, baik. Kalau omong salah dia bilang, saya sibuk. Padahal dia tidur. Atau yang saya ada kegiatan, tidur itu juga satu kegiatan. Ya. Romo buat apa? Saya kegiatan. Kegiatan apa? Dia mengantuk, itu juga kegiatan. Karena kita salah menyampaikan. Kembalilah menjadi pribadi-pribadi yang jika mengalami masalah yang terlalu berat dalam hidup, diamlah. Diam. Jika kita mengalami masalah dalam hidup, tenanglah. Dan ketika kita mengalami beban terlalu berat dalam hidup, diam. Dan katakanlah pada dirimu sendiri, keluarlah. Keluar yang mana? Semua kekhawatiran. Keluar. Maka kita akan nyaman. Maka jangan lupa senyum. Kalau lagi menderita senyum, jangan tambah menderita, senyum.
Nanti yang emosi kita bilang ini satu masalah berat, tapi dia senyum terus. Bagaimana caranya membuat dia menangis? Jangan. Tuhan hari ini meminta kita, lakukan segala sesuatu dengan diam, kabarkanlah, karena karyamu bicaranya lebih kuat daripada kata-katamu. Karyamu membahasakan dirimu lebih dari kata-katamu sendiri. Pulang ke rumah, bawa kabar gembira. Cintailah rumahmu. Seorang penulis katakan, jika Anda tidak pernah bahagia di rumahmu, Anda tidak mungkin bahagia di tempat lain. Kita bangkit berdiri, mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya